Sebelumnya, di Kuroko no Basket, setelah bertempur habis-habisan selama 4 kuarter, akhirnya tim Seirin berhasil mengalahkan tim Yosen. Murasaki Bara yang sangat arogan bahkan sampai menangis karena merasakan sakitnya kekalahan. Tim Yosen pun tereliminasi dalam turnamen Winter Cup. Dengan ini, tim Seirin berhasil memasuki babak semifinal. Babak ini akan menjadi pertempuran besar antar sesama Kiseki no Seidai. Setelah pertandingan Seirin melawan Yosen berakhir, jadwal pertandingan selanjutnya adalah tim Kaijo melawan tim Fukuda Sogo. Siapapun yang menang akan maju ke babak semifinal. Tim Fukuda memiliki pemain andalan bernama Haizaki. Dia adalah mantan anggota Kiseki no Seidai. Haizaki memiliki bakat yang luar biasa. Namun sayangnya, dia memiliki sifat yang sangat buruk. Dia jarang latihan dan suka sekali melakukan kekerasan. Karena alasan inilah dia dikeluarkan dari tim, lalu kemudian posisinya digantikan oleh Kise. Kini, takdir kembali mempertemukan mereka berdua. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian tentang siapa yang lebih hebat. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Haizaki hanya berusaha mengamati gerakan dari anggota tim Kaijo. Setelah dia menghafal semua, barulah dia menggunakan kemampuannya yang mirip dengan Kise. Dia menirukan gerakan para pemain Kaijo dan berhasil mencetak banyak angka. Setelah itu terjadi sesuatu yang aneh. Para pemain Kaijo yang tekniknya sudah ditiru, tiba-tiba tidak bisa menggunakan teknik itu lagi. Mereka jadi tidak bisa mencetak angka dengan teknik andalan mereka. Inilah kekuatan Haizaki yang sesungguhnya. Dia mampu merampas teknik lawannya. Rahasianya terletak pada modifikasi. Dia merubah ritme dari teknik yang dirampasnya, yang kemudian membuat pemilik aslinya lupa bagaimana cara menggunakan teknik tersebut. Ketika para pemain Kaijo melihat gerakan Haizaki, tanpa sadar mereka mengikuti ritme yang sudah dimodifikasi. Alhasil ritme mereka hancur yang mengakibatkan mereka tidak bisa menggunakan teknik itu lagi. Dalam sekejap tim Kaijo menjadi sangat terpuruk. Mereka benar-benar kehabisan cara untuk menghadapi Haizaki. Lalu di saat mereka semua hampir menyerah, tiba-tiba Kuroko berteriak menyemangati mereka dari kursi penonton. Mendengar teriakan Kuroko, Kise pun kembali terbangkit. Dia pun membalas serangan dengan menggunakan semua teknik Kiseki no Seidai dengan sempurna. Mulai dari tembakan Midorima, pertahanan Murasaki Bara, dan kecepatan Aomine. Teknik ini disebut dengan perfect copy. Tim Kaijo pun terus menyerang dan akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Kini tinggal tersisa 4 tim yang akan bertanding di babak semifinal. Mereka adalah Kaijo, Seirin, Sutoku, dan Rakuzan. Empat-empatnya beranggotakan Kiseki no Seidai. Keesokan harinya, babak semifinal akhirnya dimulai. Tim Sutoku akan menghadapi tim Rakuzan. Rakuzan adalah juara Interhigh yang diadakan sebelum Winter Cup ini. 4 pemainnya adalah raja tak bermahkota. Mereka semua dipersatukan oleh sang kapten, Akashi Seijuro. Begitu pertandingan dimulai, tidak tanggung-tanggung Midorima langsung menggunakan tembakan jarak jauhnya. Dia benar-benar mengerahkan segala yang dia punya dalam pertandingan ini. Sementara Akashi justru melakukan hal sebaliknya. Dia bermain santai sambil mengamati situasi. Dia lebih sering mengoper bola kepada pemain penyerang yang bernama Kotaro. Kotaro memiliki kemampuan dribble yang unik. Dia memantulkan bola dengan keras hingga menciptakan suara yang berisik. Semakin keras dribblenya, semakin cepat pula bola bergerak sehingga sulit untuk dicuri. Cukup dengan mengandalkan Kotaro saja, tim Rakuzan mampu mengungguli tim Sutoku. Namun tentunya Midorima tidak akan diam saja. Dia ikut membantu pertahanan dan berhasil menghadang Kotaro. Hal ini memaksa Akashi untuk bermain serius. Hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menghadapi Midorima. Dia pun menggunakan kemampuannya yang disebut dengan Emperor Eye. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memprediksi gerakan lawan dengan sangat akurat. Saking akuratnya, Akashi sampai dianggap mampu melihat masa depan. Kemampuan ini kemudian dikombinasikan dengan teknik ankle break.
Ankle break pada dasarnya adalah teknik dribble berkecepatan tinggi yang membuat lawan tersandung karena terpengaruh ritme bola. Bahkan Midorima saja juga kesulitan menghadapi teknik ini. Dia sampai terjatuh setiap kali dia mencoba menghadang Akashi. Dengan seriusnya Akashi, tim Rakuzan pun dengan mudah mencetak banyak angka. Jika terus-terusan seperti ini, maka tim Sutoku akan kalah. Menyadari situasi ini, Midorima kemudian mengeluarkan sebuah teknik rahasia yang khusus diciptakan untuk menghadapi Akashi. Dia melakukan postur menembak tanpa memegang bola. Kemudian Takao mengoper bola kepadanya selagi dia berada di atas. Teknik ini bahkan mampu mengelabuhi mata Akashi. Meski dia tahu bahwa Midorima akan menembak, dia tetap tidak bisa menghalaunya karena posisi bola sudah terlalu tinggi. Dengan kombinasi ini, tim Sutoku mulai mengejar ketertinggalan skor mereka. Para pemain Rakuzan pun menjadi panik dan kehilangan konsentrasi. Menyadari hal ini, Akashi pun melakukan time out. Dia ingin berbicara dengan rekan setimnya supaya mereka semua tidak panik lagi. Uniknya, Akashi tidak marah sama sekali. Dia hanya meminta mereka untuk kembali tenang lalu berfokus mengikuti arahan darinya. Jika arahan darinya tetap berujung pada kekalahan, maka dia akan bertanggung jawab dengan cara mencopot kedua matanya. Para pemain pun sangat terkejut. Kotaro meminta Akashi untuk tidak berbuat se-ekstrim itu. Kemudian Akashi menjawab dengan teknik manipulasi. Aku sama sekali tidak khawatir, karena selama ada kalian, aku yakin kita tidak akan kalah. Mendengar ucapan tersebut, raut wajah mereka langsung berubah. Mereka sudah tenang dan kembali berkonsentrasi penuh untuk memenangkan pertandingan ini. Begitu pertandingan dilanjut, tim Rakuzan benar-benar seperti terlahir kembali. Performa mereka meningkat setelah mendengar motivasi dari sang kapten. Akashi sendiri juga sudah berhasil menggagalkan teknik tembakan Midorima. Dia tidak perlu melompat untuk menghalau bola. Dia hanya perlu memotong operan yang ditujukan kepada Midorima. Alur pertandingan pun dikuasai oleh Rakuzan hingga sampai detik-detik terakhir. Pada akhirnya, mereka berhasil memenangkan pertandingan dan maju ke babak final. Kini tibalah saatnya pertandingan antara Seirin melawan Kaijo. Siapapun yang menang akan berhadapan dengan Akashi di babak final. Begitu peluit ditiup, tim Seirin langsung bermain agresif. Kuroko menggunakan vanishing drive lalu disusul dengan phantom shoot. Skor pertama berhasil diraih tim Seirin. Namun, dengan cepat Kise membalas serangan dengan menggunakan teknik tembakan jarak jauh Midorima. Di luar dugaan, Kise langsung mengerahkan seluruh kemampuannya di awal pertandingan. Dia menggunakan perfect copy lalu mengkombinasikan beberapa teknik milik Kiseki no Sedai. Bahkan dia juga bisa meniru teknik ankle break milik Akashi. Kagami sampai terjatuh, seolah-olah sedang berhadapan dengan Akashi. Setelah itu Kuroko mencoba membalas serangan dengan phantom shoot-nya. Namun secara mengejutkan, Kise mampu menghalaunya. Tim Seirin benar-benar kesulitan dibuatnya. Mereka seolah sedang menghadapi 5 orang Kiseki no Sedai sekaligus. Kise terus menyerang dan berhasil mencetak banyak angka. Pertandingan baru berjalan 3 menit dan perolehan skor untuk saat ini adalah Kaijo 15, Seirin 2. Karena jarak angka yang sudah lumayan jauh, Kise pun memutuskan bermain santai untuk menghemat stamina. Teknik perfect copy menguras banyak stamina dan membebani tubuhnya. Oleh sebab itulah, teknik tersebut tidak bisa digunakan di sepanjang pertandingan. Tim Seirin pun menjadi panik karena skor yang terpaut jauh. Mereka kehilangan konsentrasi dan sering melakukan kesalahan. Menyadari hal ini, sang pelatih, Aida Riko, memutuskan untuk memasukkan Furihata. Dia adalah pemain cadangan yang hampir tidak pernah dimainkan sama sekali. Kemampuannya juga sangat biasa saja. Dia tidak berani mengambil resiko dan cenderung bermain aman. Memang inilah tujuan dia dimasukkan. Dia memperlambat tempo permainan sehingga membuat anggota tim lainnya menjadi tidak tergesa-gesa. Alhasil, tim Seirin kembali tenang dan berhasil mencetak beberapa angka.
Perolehan skor sementara di kuarter pertama ini adalah Kaijo 24, Seirin 15. Pada kuarter kedua, Kagami, sang pemain andalan Seirin, akhirnya mulai panas. Dia menjaga Kise dan mampu menghentikan beberapa serangannya. Kise sampai kerepotan menghadapinya. Cedera pada kakinya mulai kambuh karena harus mengimbangi kecepatan Kagami. Menyadari hal ini, pelatih Kaijo memutuskan untuk mencadangkan Kise. Tentunya keputusan ini sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Di saat Kagami dalam kondisi prima, tim Kaijo justru harus menarik pemain andalannya. Di saat yang sama, tim Seirin juga harus mencadangkan Kuroko. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga efektivitas dari misdirection-nya. Pada kuarter ketiga, tim Seirin berhasil membalikkan kedudukan. Meski Kuroko dicadangkan, mereka masih punya Kagami. Dia benar-benar menggila pada kuarter ketiga ini. Tanpa Kise, tim Kaijo benar-benar tidak bisa menghentikannya. Ditambah lagi kombinasi serangan dari Kiyoshi TP dan juga Hyuga. Kuarter ketiga pun berakhir dengan skor Seirin 67, Kaijo 58. Alur pertandingan benar-benar dikuasai oleh tim Seirin. Sampai pada 4 menit terakhir, Kise akhirnya kembali dimasukkan. Di saat yang sama pula, tim Seirin juga memasukkan Kuroko. 4 menit terakhir ini akan menjadi penentuan siapa yang pantas memasuki babak final. Kini giliran Kise yang menggila. Ketertinggalan skor yang cukup jauh membuatnya mengerahkan segala yang dia punya. Cedera pada kakinya benar-benar tidak dipedulikannya. Saat ini, hanya kemenanganlah yang menjadi tujuannya. Lagi-lagi tim Seirin seolah harus menghadapi 5 orang Kiseki no Seidai. Kise meniru ankle break milik Kakashi, 3 point Midorima, kecepatan Aomine, dan pertahanan Murasakibara. Bahkan, Kise yang sekarang juga mampu meniru passing milik Kuroko. Tidak hanya passing saja, Kise bahkan juga bisa menirukan phantom shoot. Tim Seirin pun mengajukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Dalam diskusi ini, Kuroko memberitahu bahwa ada satu cara untuk menghentikan Kise, yaitu dengan mengarahkannya untuk melakukan gerakan tertentu. Selesai timeout, tim Seirin pun menerapkan strategi yang diusulkan oleh Kuroko. Pertama, Kuroko menghadangnya untuk memaksanya menggunakan teknik Aomine. Kemudian disusul oleh Kagami untuk membuatnya memakai ankle break milik Akashi. Begitu tiba di bawah ring, serangan paling ampuh adalah dengan menggunakan teknik Murasakibara. 3 orang bertugas menghadang Kise yang berada di bawah ring. Hal ini pun memaksanya untuk mengoper bola. Alhasil, Kasamatsulah yang berhasil mencetak angka. Semua ini memang disengaja oleh tim Seirin. Tujuannya adalah memancing Kise ke bawah ring agar Kagami bisa berlari lebih dulu untuk melakukan serangan balasan. Namun bahkan setelah dijebak seperti itu, Kise masih bisa menyusul Kagami yang berada di depan. Kagami pun kemudian memantulkan bola, lalu diselesaikan dengan phantom shoot Kuroko. Tim Seirin pun berhasil membalikan kedudukan pada detik-detik terakhir. Dengan begini, mereka akan bertanding melawan Akashi di babak final. Para kontestan diberi waktu 1 hari untuk istirahat sebelum pertandingan final dimulai. Kuroko pun menceritakan segala sesuatu tentang Akashi kepada tim Seirin. Ini adalah bagian dari strategi untuk menghadapinya di final. Ketika pertama kali tim Kiseki no Seidai dibentuk, mereka adalah tim yang solid dan sangat akrab. Mereka saling bekerja sama untuk memenangkan berbagai pertandingan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan individual mereka semakin meningkat hingga menimbulkan perpecahan. Dimulai dari Aomine, pelatih sampai mengizinkannya untuk tidak mengikuti latihan selama dia masih bisa memenangkan pertandingan. Hal ini pun membuat Murasakibara menjadi iri. Dia sudah merasa kuat dan ingin diperlakukan seperti Aomine. Sebagai kapten yang baik, Akashi marah terhadap Murasakibara yang mulai bersikap arogan. Dia meminta Murasakibara untuk tetap mengikuti aturan yang berlaku. Namun, Murasakibara malah semakin arogan. Dia merasa bahwa dia lebih kuat dibanding Akashi. Dia berkata bahwa dia tidak mau mengikuti perintah dari orang yang lebih lemah darinya.
Mendengar hal itu, Akashi pun tersulut emosi. Mereka pun bertanding 1 lawan 1 untuk membuktikan siapa sebenarnya yang lebih hebat. Akashi pun sempat tidak berkutik dalam menghadapi Murasakibara. Lalu di saat itulah kekuatan dalam dirinya mulai terbangkit. Dia berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah terdapat 2 jiwa yang berada di dalam tubuhnya. Satu Akashi baik dan satu Akashi arogan. Perubahan ini diikuti dengan kemampuan yang luar biasa. Dengan mudahnya dia menjatuhkan Murasakibara yang bertubuh sebesar itu. Setelah dikalahkan, Murasakibara pun akhirnya berhenti bersikap seenaknya. Dia kembali mengikuti arahan dari Akashi seperti sedia kala. Mulai dari sini, tim Teiko benar-benar berubah total. Mereka menjadi tidak akrab, namun masih tetap bisa memenangkan segala pertandingan. Pernah pada suatu hari, tim Teiko bertanding dengan teman masa kecil Kuroko yang bernama Ogiwara. Saat itu Kuroko sedang cedera dan tidak bisa ikut bermain. Dalam pertandingan tersebut, tim Teiko benar-benar mempermainkan lawannya. Mereka bermain hanya untuk membuat papan skor menjadi 1-1-1-1-1. Pertandingan ini membuat Ogiwara menjadi trauma, lalu memutuskan untuk berhenti bermain basket. Setelah lulus SMP, para Kiseki no Sedai berjanji untuk saling berhadapan dalam pertandingan SMA. Tujuan mereka adalah untuk membuktikan siapa yang terbaik. Namun Kuroko memiliki tujuan yang berbeda. Dia mengikuti persaingan ini untuk menyadarkan mereka supaya kembali seperti dulu. Meski tidak lancar, sejauh ini Kuroko sudah berhasil mengalahkan 4 dari mereka. Kini tinggal tersisa sang raja terakhir, yaitu Akashi Seijuro, seorang kapten Kiseki no Sedai yang memiliki kepribadian ganda. Keesokan harinya, tibalah saatnya pertandingan final antara Seirin melawan Rakuzan, the final tip-off. Tidak tanggung-tanggung, Kagami langsung menggunakan zone di awal-awal pertandingan. Dengan mudahnya dia mencetak angka tepat di hadapan Akashi. Saat ini Kagami benar-benar percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Akashi. Namun, dengan mudahnya Kagami terpeleset terkena ankle break milik Akashi. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kondisi mentalnya. Dalam kondisi zone saja, dia masih kalah melawan Akashi. Lantas, apakah ada cara lain untuk mengalahkannya? Kagami secara tidak sadar overthinking di tengah-tengah pertandingan. Menyadari hal ini, Mitobe segera menepuk pundaknya untuk menunjukkan bahwa dia tidak sendirian. Masih ada rekan satu tim yang bisa diandalkan. Jadi, tidak perlu menanggung semua beban sendirian. Berkat Mitobe, Kagami pun akhirnya tersadar. Dia memutuskan untuk keluar dari zone dan mulai bekerja sama dengan rekan satu tim. Setelah Kagami sudah tenang, tim Seirin pun mulai menggunakan strategi operan cepat yang berpusat pada Kuroko. Namun, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Semua operan dari Kuroko dengan mudahnya terbaca oleh lawan. Bukan karena Kuroko yang salah perhitungan, tapi karena hawa keberadaannya yang mulai mencolok. Semua pertandingan yang dilewatinya selama ini membuat Kuroko menjadi pusat perhatian. Teknik yang luar biasa seperti Vanishing Drive dan Phantom Shoot membuat semua orang menyadari keberadaannya. Akibatnya, dia tidak bisa lagi menggunakan misdirection untuk mengelabui lawan-lawannya. Pada titik ini, dia sudah bukan lagi pemain bayangan. Dia hanyalah pemain biasa dari tim Seirin. Kuroko pun akhirnya dicadangkan karena sudah tidak lagi efektif. Namun tentunya, dia masih belum menyerah. Sembari duduk di kursi cadangan, dia akan memikirkan cara untuk bisa kembali menjadi bayangan. Setelah kehilangan Kuroko, tim Seirin lagi-lagi dikejutkan dengan senjata rahasia milik Rakuzan. Mereka memiliki pemain bayangan sendiri yang bernama Mayuzumi Chihiro. Perannya benar-benar sama dengan Kuroko. Dia berada di lapangan untuk mengalirkan operan dari arah yang tidak terduga. Tim Seirin dipaksa menghadapi senjata andalannya sendiri. Operan dari Mayuzumi yang dikombinasikan dengan kemampuan Akashi benar-benar mirip seperti duet Kuroko dan Kagami.
Ditambah lagi serangan dari Kotaro, juga 3 point dari Reo, semakin memperlebar perolehan angka. Seirin pun benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka melakukan timeout lalu hanya terdiam karena kehabisan strategi. Kemudian di tengah-tengah keheningan, Kuroko berdiri sambil meneteskan air mata, lalu berkata, "Walau mustahil, walau memaksa, aku ingin menang bersama kalian." Kata-kata tersebut menyentuh hati semua anggota tim, hingga membuat mereka semua kembali berjuang. Kuroko pun kembali dimainkan, meski efektivitasnya sudah berkurang. Untuk bisa memenangkan pertandingan ini, pertama-tama Kuroko harus bisa kembali menjadi pemain bayangan. Dia memaksa Mayuzumi untuk bermain mencolok sampai hawa keberadaannya terlihat. Dia membuat Mayuzumi melakukan drive, shoot, dan beberapa teknik lainnya. Secara perlahan, rencana Kuroko mulai membuahkan hasil. Mayuzumi mulai mencolok hingga membuat Kuroko kembali bisa melakukan misdirection. Untuk mempertahankan ini, Kuroko menghindari teknik yang mencolok seperti phantom shoot dan vanishing drive. Dia hanya mengoper bola saja hingga akhirnya hawa keberadaannya yang tipis sudah sepenuhnya kembali. Hal ini pun membuat Mayuzumi menjadi tidak berguna di lapangan. Sedikit demi sedikit, tim Seirin mulai bisa membalikkan keadaan. Mereka terus menekan hingga membuat pemain Rakuzan menjadi panik. Satu persatu para pemain Rakuzan mulai melakukan kesalahan. Hal ini pun membuat Akashi sangat marah lalu memutuskan untuk membuang mereka. Dia memasuki zone lalu bertanding seorang diri. Kecepatan dan ketangkasannya meningkat drastis yang bahkan bisa melampaui seluruh pemain Seirin. Untuk menghentikan Akashi, Kuroko mengambil posisi di belakang Kagami tanpa melihat Akashi sama sekali. Dia hanya melihat pergerakan Kagami saja. Jika Kagami bergerak ke kanan, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Dengan trik ini, Kuroko mampu mengelabuhi Akashi dan berhasil merebut bola darinya. Setelah itu mereka pun segera membalas serangan. Lagi-lagi Akashi dikelabuhi Kuroko dengan cara merebut bola dari tangan Kagami. Kemudian Kuroko kembali mengoper bola lalu diselesaikan oleh Kagami. Setelah mengalami kekalahan telak, Akashi pun hanya terdiam begitu saja. Mentalnya benar-benar runtuh karena dia masih kalah meski sudah memasuki zone. Dia merasa sangat terpukul dan mulai kehilangan fokus. Tiba-tiba dia menjadi tidak berdaya, seolah seperti hewan yang kehilangan taringnya. Akhirnya tim Rakuzan melakukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Dalam kondisi mental yang sudah benar-benar rusak ini, tiba-tiba jati diri Akashi yang asli kembali muncul ke permukaan. Konflik batin sedang terjadi di dalam dirinya. Akashi yang arogan saat ini sudah tidak mampu bertarung lagi. Untuk itulah, Akashi yang baik akan menggantikannya untuk selamanya. Perjuangan Kuroko selama ini benar-benar berhasil menyadarkannya. Kini, Akashi kembali bermain dengan jati dirinya yang asli. Secara mengejutkan, Akashi yang sekarang malah justru lebih hebat dari Akashi yang sebelumnya. Memang kemampuan individualnya menurun, namun dia bisa membawa seluruh tim untuk memasuki zone. Operan-operan darinya menciptakan irama permainan yang sempurna sehingga mengeluarkan potensi yang dimiliki rekan-rekannya. Inilah keistimewaan zone milik Akashi yang berbeda dari para Kiseki no Seidai lainnya. Bukan meningkatkan kemampuan individu, tapi meningkatkan kemampuan seluruh tim. Tim Seirin pun cukup kesulitan menghadapi Akashi yang baru. Lalu di tengah-tengah timeout, Kagami tiba-tiba menyadari zone yang melampaui zone biasa. Zone tingkat tertinggi diibaratkan sebuah gerbang yang dijaga oleh seseorang yang misterius. 5 orang Kiseki no Seidai tidak ada yang berhasil membuka gerbang tersebut. Hanya Kagami saja yang bisa membuka gerbang itu karena dia menyadari bahwa orang yang menjaga gerbang tersebut adalah Kuroko. Atau bisa diartikan, zone yang sebenarnya adalah saling mempercayai rekan satu tim. Seketika seluruh gerakan Seirin menjadi selaras. Mereka tahu apa yang harus dilakukan hanya dengan kontak mata sekejap. Pada titik ini, sudah tidak ada lagi yang bermain secara individual.
Baik tim Rakuzan atau tim Seirin, dua-duanya melakukan permainan kombinasi dengan kecepatan yang tinggi. Sampai pada 4 detik terakhir, Hyuga berhasil mencetak 3 poin sekaligus memancing pemain Rakuzan melakukan pelanggaran. Alhasil, tim Seirin mendapatkan 1 kali lemparan bebas yang bernilai 1 poin. Saat ini, perolehan skor sementara adalah Rakuzan 105, Seirin 104. Jika lemparan bebas ini masuk, maka skor akan menjadi seimbang. Jadi satu-satunya cara untuk menang yaitu Seirin harus sengaja tidak memasukkan bola, kemudian merebut bola kembali, lalu baru memasukkannya. Dengan begitu, maka Seirin akan mendapatkan skor 106. Pada detik-detik terakhir ini, Kuroko melakukan pose phantom shoot dan menarik perhatian Akashi. Namun, itu semua palsu. Akashi sudah tertipu karena ternyata Kuroko mengoper bolanya kepada Kagami. Kagami pun bebas melompat tanpa penjagaan dan akhirnya berhasil mencetak angka. Pertandingan pun berakhir dengan skor Seirin 106, Rakuzan 105. Dengan begini, Seirin resmi menjadi juara Winter Cup. Akashi pun dengan tegar mengakui kekalahannya. Mulai dari sini, Akashi dan seluruh Kiseki no Sedai sudah tersadar dan sudah tidak lagi bersikap arogan. Kuroko, Aomine, Kise, Midorima, Murasakibara, dan juga Akashi kini kembali bersahabat seperti dulu lagi. Mereka yang sempat terpecah karena basket kini kembali dipersatukan oleh basket. Kuroko no Basket tamat dengan happy ending.